Ya, nampaknya selepas perlawanan Johor Darul Takzim yang bertamu di Stadium Likas Sabah ini mendapatkan atensi dari media sukan Indonesia. Bagaimana responnya terkait perlawanan yang berlangsung semalam, dan kita tahu hasilnya memang JDT unggul 1-0. Nah, walaupun JDT unggul 1-0, tapi ternyata hal tersebut menurut Bidoglio satu gol belum selamat buat Johor Darul Takzim. Dan yang menarik adalah komentar dari Om Kimsi ya terkait kartu merah yang diterima oleh Feroz Baharudin ya, ditambah nanti isu soal Nafusizin. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Aju Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia, khususnya Johor Darul Takzim. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga sehat-sehat semua. Jadi, ketika saya buat video ini sedang di depan saya ini saya sedang tengok perlawanan Selangor versus Terengganu yang memang dijangkakan banyak orang bakal sengit. Dan ini memang terbukti. Walaupun memang Terengganu sekarang unggul 0-1, tapi ya ramai lah ini. Dan ini Faisal Halim sudah mendapatkan bola ya. Dan ini cukup mengagetkan Selangor ya, karena sudah kemasukan satu jaringan dan tadi juga hampir 2 gitu. Jadi stadion MBBJ penuh ya. Oke, sambil nonton aku buat konten dulu. Oke, jadi di perlawanan semalam kan kita tahu Sabah versus JDT penuh dengan intensitas ya, ritme yang cepat dan banyak sekali pelanggaran. Total kalau tak silap itu ada 10 kartu kuning dan 1 kartu merah. Yang menarik, kartu merah ini diterima oleh bek muda yang namanya mulai sering kelihatan di musim ini ya, yaitu Feroz Baharudin ya. Player ini mendapatkan 2 kartu kuning dan akhirnya mendapatkan kartu merah. Di sini saya juga semalam memberikan opini terkait kartu merah tersebut ya, dan banyaklah sudah lah ya, karena mungkin kita tahu sebelum mendapatkan kartu merah Feroz Baharudin juga sempat melakukan sempat ada insiden dengan Amri ya, tapi sudah beres, dan ditambah insiden yang mendapatkan kartu merah. Tapi memang banyak yang mengatakan bahwa itu seharusnya tak boleh kena kartu merah karena memang kena bola. Nah, dari Om Kimsi sendiri yang selaku juru latih Sabah ini mengkonfirmasi hal tersebut ya. Ini didrahkan dari makanbola.com. Insiden cut Feroz depan mata saya, Om Kimsi. Perlawanan separuh akhir Piala Malaysia 2022 menemukan Sabah FC dan Johor Darul Takzim berakhir dengan kemenangan tipis buat JDT dengan keputusan 1-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Likas semalam. Namun begitu, di sebalik permainan menarik dari kedua-dua pasukan, beberapa insiden telah menarik perhatian, terutamanya kartu kuning kedua pemain JDT yaitu Feroz Baharudin. Pengendali Sabah Datuk Om Kimsi berkata, insiden kartu kuning kedua yang diterima Feroz itu berlaku betul-betul di hadapan mata beliau, dan beliau mempunyai pendapat tersendiri mengenai layangan kartu kuning tersebut. Kita tahu dalam setiap perlawanan keputusan-keputusan mengadil tidak boleh dipersoalkan, tetapi apabila di dalam padang situasi akan berlainan. Pada masa yang sama saya percaya juga kartu merah yang dilangkan kepada Feroz mungkin bukan kartu kuning kedua. Ini karena di hadapan saya sendiri melihat Feroz mendapatkan bola. Namun itu keputusan pengadil, jelas Kimsi dalam sidang media selepas tamat perlawanan. Nah, ini berarti memang sudah mengkonfirmasi ya, menurut Om Kimsi memang itu harusnya tak boleh mendapatkan kartu kuning kedua ya, alias kartu merah yang akhirnya keluar. Itu komentar yang cukup menarik ya dari Om Kimsi, di mana beliau berbicara sesuai dengan apa yang beliau tengok. Ini kaitannya dengan Feroz Baharudin. Dan yang sisi lain ini soal kemenangan JDT ya, nampaknya ini belum membuat juru latih dari JDT ini tenang ya, Bidoglio ya. Ini didapatkan dari hameter.com. 1 gol belum selamat buat JDT ya. Pengendali JDT Hector Bidoglio mengaku Sabah cukup bahaya, terutama menerusi serangan balas yang dilihatnya mampu memerangkan pasukan jika diambil mudah pada aksi kedua nanti. Justru beliau mau menggunakan kesempatan dalam tempo latihan selama 3 atau 4 hari ini bagi meningkatkan lagi permainan anak buahnya. Ia memang sengit separuh akhir pertama karena ini adalah separuh akhir, dan baki 90 menit akan beri peluang apabila JDT main di tempat sendiri dan ia perlawanan sukar. Kami perlu tingkatkan permainan untuk perlawanan akan datang. Ya, ini kata Bidoglio.
Sentiasa kami perlu perkemaskan. Sabah beri tantangan sengit, serangan balas mereka cukup bahaya. Pada perlawanan malam ini, pemain sentiasa ingin bermain dan menggunakan bola dari satu sudut ke sudut yang lain dan sentiasa berkomitmen. Jaringan Setigon sudah memadai ketika United akan banyak mencipta gerakan, dan ini adalah separuh akhir dengan semua pesaing cukup kuat dan mau beri yang terbaik ya. Jadi memang Billy Gilmour juga tak berpuas hati, maksudnya tidak tetap tak mau bersantai-santai ya Selasa ya, karena mau ya fokus, mungkin boleh biar player itu fokus ya, atau berkonsentrasi untuk laga kedua yang akan berlangsung hari Minggu esok ya. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Nah, yang selanjutnya ini soal respon media sukan Indonesia yang nampaknya cukup meng-highlight laga JDT melawan Sabah kemarin ya. Ada banyak berita. Nah, salah satunya yang meng-highlight adalah goal.com ya, underscore ataupun /ID. Sadil Ramdhani gagal duel dengan Jordi Amat, Sabah FC ditekuk Johor Darul Azim ya. Ini tagline-nya, dan banyak memang media sukan Indonesia yang mengkabarkan soal perlawanan Sabah melawan JDT ya. Memang Jordi Amat belum mulai main karena memang Jordi Amat ini kan masih berstatus player import ya. Jadi kalau Jordi Amat dimainkan, otomatis player import yang lain harus ada yang dikorbankan, entah Payson, Forestier ataupun Leandro Velasquez, salah satu harus dikorbankan. Jadi memang masih belum memungkinkan Jordi Amat untuk bermain. Nah, yang selanjutnya ini soal Nafuzi Zen ya. Nafuzi Zen ini sebelum ini kita tahu isunya adalah soal perpanjangan kontrak beliau itu terima dari Kidman ya. Dan itu menurut Nafuzi Zen tak patut lah untuk klub profesional. Dan selepas itu Nafuzi Zen, kalau aku baca dari Flasukan, Nafuzi sah tolak ya. TFC ada terima proposal jurulatih asing dan tempatan. Kami sudah terima jawaban beliau pada petang Isnin yang menyatakan tidak bersetuju menyambung kontrak bersama TFC bagi saingan 2023. Namun tidak seberapa buruhan dibuat untuk bakti Kemen Piala Malaysia, di mana beliau akan meneruskan sekurang-kurangnya 2 perlawanan lagi. Semestinya dengan ketiadaan kedua jurulatih kita akan mencari pengganti yang diharapkan boleh menyamai pencapaian di akhir musim ini. Dan memang nampaknya ini belum terpengaruh juga ke Piala Malaysia ya, karena sejauh ini Terengganu masih masih unggul 1 gol dari Selangor di menit ke-35 ini aku tengok. Nah, sedangkan nampaknya kalau aku baca-baca ya, para penyokong dari Terengganu ini sebenarnya itu inginnya masalah antara Nafuzi Zen dan pihak klub ini segera selesai gitu. Jadi memang karena Nafuzi Zen menurut penyokong mungkin sudah memberikan yang terbaik ya. Misalnya aku baca dari beharian.com, penyokong mahu TFC, Nafuzi berdamai demi pasukan ya. Buang yang keruh, ambil yang jernih, kedua pihak perlu berdamai demi pasukan, apatah lagi skuad TFC yang mengalami perlawanan penting untuk menentukan tiket ke final. Nah, ini jadi sebelum perlawanan ini ya. Dan memang kalau nampaknya juga Nafuzi fokus lah ya untuk laga malam ini. Dan ini baru saja Selangor mencetak jaringan cuy, 1-1. Ini 1-1. Stadium MBPJ bergelora ya. Ya, siapa yang cetak gol ini? Siapa yang cetak gol ini? Coba aku tengok. Richmond Teteh Ankhrar. Nah, ini 1-1, ini makin menarik teman-teman. Ya kembali ya. Ini walaupun kegolan ya, Nafuzi Zen sendiri punya misi untuk kembali bertemu JDT di final ya. Misalnya aku baca dari harimaumalaya.com, Nafuzi idam bertemu JDT sekali lagi di final, belum merancang masa depan untuk beri fokus kepada Piala Malaysia. Ini tanggal 15 November kemarin. Dan kalau yang terbaru memang nampaknya Nafuzi menolak perpanjangan dengan TFC. Ya, rumor-rumor ada yang kaitkan dengan Kedah ya. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya. Nah, mungkin itu dulu untuk video ini. Selepas ini mungkin aku ada konten lain soal JDT lagi ya, kaitannya dengan Jordi Amat. Ini sambil menonton laga semifinal Piala Malaysia. Itu aja. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Dah.